Perkenalkan, nama saya Agus Chandra Marel Saragi. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan 5 program Java. Oke, mari kita masuk yang pertama. Tapi sebelum itu, mari kita buat package baru bernama Altas2. Dan di Altas2 ini akan saya masukkan Java class bernama soal1. Oke, pada soal pertama ini saya akan membuat program untuk menentukan apakah password yang dimasukkan itu benar menggunakan if. Oke, di sini saya akan menggunakan scanner. Jadi kita import dulu, import Java util scanner. Oke, kita masukkan metode utamanya. Lalu kita buat agar dia dapat membaca inputan kita. Kita buat seperti ini, scanner. Di sini akan saya beri nama keyboard dengan new scanner. Kita buat system.in. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan passwordnya. Di sini saya buat passwordnya itu bernilai integer PWI. Ini untuk password yang kita inputkan, dan ini untuk password nilai password yang sebenarnya. Oke, di sini kan saya buat untuk input tempat inputannya. Buat masukkan password kamu. Oke, buat ini. Ini sama dengan keyboard titik next integer. Baru kita buat if nanti jika password input sama dengan password, maka kita jalankan ini. Maka kita jalankan system.println password kamu benar. Oke, mari kita coba. Mari kita coba di sini passwordnya kita salahkan dulu. Kita coba 098. Oke, maka dia tidak akan tampil apa-apa karena di sini hanya ada satu. Karena di sini hanya ada satu kejadian. Di sini dia jika passwordnya benar saja, maka akan muncul tulisan password kamu benar. Jika passwordnya salah, tidak akan muncul apa-apa. Mari kita coba jika passwordnya benar. Kita masukkan password yang benar 123. Oke, di sini muncul tulisan password kamu benar. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Mari kita lanjut soal nomor 2. Oke, baik, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita buat kelas baru, kita buat soal 2. Oke, kita masuk ke soal 2-nya. Di sini soal 2-nya membuat program untuk menentukan angka terbesar dari dua angka yang dimasukkan. Jadi kita membandingkan dua angka ini lalu memunculkan angka terbesarnya. Di sini saya akan menggunakan if dan else. Oke, di sini saya akan menggunakan scanner lagi. Import lagi. Import Java util scanner. Kita masukkan metode utama. Kita masukkan scannernya. Scanner keyboard sama dengan new scanner. Kita masukkan sistem in-nya. System.in. Kita tutup. Oke, kita deklarasikan dulu. Di sini saya akan menggunakan tipe data integer, dan di dalamnya ada angka 1 dan angka 2. Oke, kita buat tempat untuk memasukkan nilainya. Kita buat di sini system.print
buat masukkan bilangan bulat terbesar. Masukkan bilangan bulat terbesar. Baru kita tambah tanda kutip n bilangan angka pertama. Masukkan angka pertama. Dua spasi. Baru kita buat di sini tempat untuk menyimpan angka pertamanya. Angka 1 sama dengan keyboard titik next integer. Jadi kita buat untuk angka keduanya, kita copy saja. Oke, kita hapus yang tidak kita gunakan. Kita ganti angka kedua. Baru kita buat sini jadi 2. Oke, kita masuk ke if-nya. If angka pertama lebih besar sama dengan lebih besar angka kedua, maka sistem println angka terbesar ini buat adalah spasi. Baru kita buat di sini tambah, masukkan angka 1. Jadi nanti dia memunculkan angka 1 sebagai angka terbesar. Else-nya baru jika selain dari situ, maka dia akan memunculkan angka kedua. Oke, mari kita coba jalankan ya. Oke, misalnya kita masukkan angka pertama itu 7 dan angka kedua itu 21. Nah, jadi di sini muncul 21 adalah angka terbesar. Mari kita coba yang lain. Kita coba misalnya di sini 1000 dan angka keduanya yaitu 45. 1000 adalah angka terbesar. Dia memunculkan angka terbesar dari inputan kita. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelum itu kita buat dulu Java kelasnya untuk soal nomor 3. Soal 3. Oke, pada soal nomor 3 ini kita akan membuat program untuk menentukan kategori berat badan berdasarkan BMI, yaitu Body Mass Index. Di sini saya akan membuatnya. Di sini kita akan membuat menggunakan program if, else if, dan else. Oke. Di sini saya akan menggunakan scanner kembali. Import Java util scanner. Jadi kita masukkan metode utamanya. Lalu kita buat scannernya, kita agar scanner keyboard sama dengan new scanner. Kita masukkan system in. Oke, kita deklarasikan di sini. Nah, yang kita perlukan di sini kita memerlukan yaitu berat badan, tinggi badan 1, tinggi badan 2, dan hasilnya yaitu BMI. Di sini kita tambahkan tipe data double berat badan, tinggi badan 1, tinggi badan 2, dan hasilnya yaitu BMI. Oke. Kenapa kita memerlukan tinggi badan 1 dan tinggi badan 2? Karena nanti untuk inputannya kita akan menginput tinggi badan berdasarkan cm. Sedangkan yang diperlukan untuk menghitung BMI yaitu tinggi badan berdasarkan satuan meter. Jadi kita mengubahnya dulu nanti. Kita masukkan dulu tempat inputannya. Sistem admin ini masukkan berat badan kamu kurung kilogram titik 2 spasi. Coba di sini BB sama dengan keyboard next double kedua, baru kita masukkan lagi untuk tinggi badannya. Kita copy, coba kita copy, kita paste, masukkan tinggi
cm. Oke, kita ubah jadi tinggi badan 1. Oke, setelah itu kita masuk ke perhitungannya untuk rumusnya. Jadi kita buat tinggi badan 2 sama dengan tinggi badan 1 dibagi dengan 100. Oke, lalu selanjutnya untuk mencari BMI-nya, kita pakai BMI sama dengan berat badan dikali buka kurung tinggi badan 1 dikali dengan tinggi badan 2 dikali dengan tinggi badan 2. Oke, kita masuk ke if else, if dan else nya. Oke, kita masuk ke if nya dulu. BMI lebih kecil dari 18,5, maka jalankan ini. System at print line, def system at print line, body mass index kamu, spasi tambah BMI tambah tanda kutip 2 spasi, baru kita buat di sini kurus. Lalu nih kita buat copy kita buat else nya, if jika BMI nya lebih besar dari 18,5 dan BMI nya lebih kecil dari 24,9, maka tertutup. Oke. Maka kita akan munculkan body mass index-nya nih normal. Oke, kita masuk ke else if yang kedua. Else if buka kurung BMI lebih kecil dari 25 dan BMI lebih besar dari 25 dan BMI lebih kecil dari 29,9, maka kita jalankan ini. Oke, nanti kita akan jalankan sistem at print line. Kalau kita copy ya. Terakhir di sini dia kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Oke, baru else nya untuk kurung kita paste langsung obesitas. Oke, biar tambah rapi kita tambahin gini. Oke, selanjutnya kita copy, kita buat sini BMI. Oke, lanjut copy, kita lanjut lagi. Oke, terakhir terus. Oke, di sini programnya dia kita akan memasukkan berat badan kita dan tinggi badan kita. Kemudian kita akan mengubahnya dan menghitungnya di sini. Di sini untuk mengubah tinggi badan yang bentuknya awal cm menjadi meter. Lalu di sini untuk mendapatkan BMI-nya. Jika hasil BMI-nya lebih kecil dari 18,5, maka akan tampil tulisan kurus. Body mass index kamu 18 sekian atau di bawahnya kurus. Lalu kemungkinan selanjutnya dia akan ngecek jika BMI-nya di atas 18,5 dan di bawah 24,9, maka akan tampil normal. Lalu bila di atas 25 dan lebih kecil dari 29,9, maka akan tampil kelebihan berat badan. Dan di atas 29,9 dia akan muncul tulisan obesitas. Mari kita coba ya. Berat badan misalnya 80 dan tinggi badannya misalnya 179. Untuk
maka akan muncul di sini body mass index kamu. Oh, aduh, maaf, ada salah. Ini ternyata dibagi. Oke, ini dah yang betul. Oke, kita coba lagi ya. 80. Tinggi badannya kita ganti jadi 1/80 lah. Oke, dia di sini akan normal body mass index-nya karena dia di bawah dari 24,9. Ini masih 24,6. Jika dibuatkan 24,7 mungkin. Oke, kita coba lagi yang lain. Misalnya 65, 175. Oke, di sini muncul tampilannya. Oke, sekian untuk soal nomor 3. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, mari kita lanjut untuk soal nomor 4. Kita buat kelas baru, kita buat soal 4. Oke. Untuk soal 4 ini, di sini saya akan membuat tampilan untuk membuat login user, password, dan menentukan apakah username dan password sudah benar. Di sini untuk menentukan apakah umurnya sudah lebih dari 17 tahun atau belum, dan jika umurnya di bawah 17 tahun maka akan menampilkan tulisan game terbatas, dan di atas 17 tahun game terbuka semua. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan scanner lagi. Java util scanner. Yo, masukkan metode utamanya. Kita masukkan scanner lagi. Scanner, oke. Keyboard sama dengan new scanner. Ini untuk buat sistem ini. Oke, kita deklarasikan dulu untuk tipe datanya. Di sini gara-gara membuat user dan login berarti kita membutuhkan integer dan string. Untuk passwordnya kita gunakan integer. Ini www untuk www buat, untuk password buat, dan di sini untuk password login, dan ini untuk umur. Oke, baru string untuk nama usernya, user garis bawah buat, dan user garis bawah login. Oke, selanjutnya kita akan membuat tempat untuk membuat password dan usernya. Buat di sini sistem print line, sistem print. Di sini 6 membuat akun baru di sini. Akun baru. Oke. Selanjutnya di sini kita buat garis miring n, masukkan buat user name kamu. Oke, titik 2 spasi. Kita buat tempat untuk menyimpan data yang diinputkannya. Kita buat sini user garis bawah b sama dengan keyboard titik next line. Kita copy aja. Kita copy, kita rapikan. Kita hapus yang tidak kita gunakan. Oke, buat password. Kita ubah jadi password jadi pw. Oke, kita copy lagi nih. Ini kita ganti dulu jadi int. Gara-gara tipe datanya integer, copy. Kita paste lagi untuk umurnya, untuk tempat umur. Buat masukkan umur. Dari sini masukkan umur kamu. Masukkan umur. Lalu di sini kita buat keyboard next line. Mengapa kita buat di sini keyboard next line? Agar dia menyelesaikan programnya. Di sini tidak men-skip program selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk loginnya. Untuk loginnya kita copy ini. Kita copy.
Ini di sini login tadi. Login. Di sini masukkan username kamu, dan di sini masukkan password kamu. Ini kita ubah menjadi user L dan PWL. Oke, setelah dari sini kita akan masuk ke if-nya, ke program if-nya. If buka kurung awal, jika usernya user loginnya sama dengan user buatnya, maka kita lanjut ke if selanjutnya. If password loginnya sama dengan password saat dia membuatnya, dan jika sesuai juga kita masuk ke menentukan umurnya. If umur lebih kecil sama dengan 17, maka dia akan menampilkan system.println list game terbatas. Lalu kita buat di sini tambah ada kutip untuk memisahkannya. Oke, setelah itu kita akan masukkan ini spasi n selamat datang .2 spasi tambah user buat. Oke, nanti dia akan menampilkan tulisan list game terbatas, lalu di bawahnya akan ada tulisan selamat datang dan nama usernya. Baru di else selanjutnya dia copy aja ini, copy coba else kurung awal, kita enter ini tab, kita paste di sini this game, semua game terbuka gitu, semua this game tersedia. Lalu selamat datang ini besar. Oke, baru pada bagian ini kita akan membuat else untuk else untuk menampilkan tulisan jika password atau username-nya salah. Kita di sini system.println password atau username kamu salah. Oke, di sini adalah tempat untuk membuat akunnya, dan di sini adalah tempat untuk loginnya. Jadi di sini untuk pengecekannya, jika user login dan user passwordnya ini sama, maka dia akan lanjut untuk melakukan pengecekan passwordnya. Dan jika passwordnya benar, dia akan mengecek umurnya lebih dari 17 atau di bawah 17. Dan jika password atau username salah, dia akan menampilkan ini. Nah, kita coba. Buat username kamu, misalnya namanya Kiki. Passwordnya 123 dan usianya 21 tahun. Oke, masukkan username kamu, username-nya Kiki, passwordnya 123. Oke. Baik, setelah melakukan pengecekan, di sini kita harus menggunakan equals untuk sebagai perbandingan apakah user 1 dan user 2 ini sama nilainya. Jika menggunakan sama dengan, dia keduanya pasti bernilai true gitu, benar deh dua-duanya nilainya. Dan sini akan saya tambahkan jadi dia kalau dijalankan akan seperti ini. Saya sering kamu Kiki 123 021 Kiki password 123. Oke, jadi dia akan muncul tulisan selamat datang, semua list game tersedia, selamat datang Kiki. Oke, jika kita buat passwordnya atau username-nya salah, 123 021, ini jika username-nya salah dan passwordnya benar, dia akan memunculkan tulisan password atau username kamu salah.
Bagaimana jika passwordnya yang salah? Dia tidak akan munculkan apa. Oh, di sini saya akan tambahkan juga untuk password yang sama. Di sini. Oke. Jadi ketika passwordnya salah, masukkan buat username, buat password, masukkan nomor, username dan passwordnya salah, tetap password atau username kamu salah. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 5. Coba di sini soal 5. Oke. Pada soal 5 ini kita akan membuat program untuk memunculkan pilihan makanan, minuman yang dibeli dan jumlah porsinya. Di sini saya akan menggunakan Sweetcase dan akan menggunakan scanner. Saya membuat import Javax swing scanner. Swing scanner G option pen, astaga. Javax swing G option pen. Masukkan metode utamanya. Tetap langsung kita buat tampilannya. Sebelum itu kita deklarasikan dulu tipe datanya int untuk menu makan, menu minum, lalu jumlah makan dan jumlah minum. Jumlah minum, oke, kita akan buat tampilannya. Oke, menu makan sama dengan integer titik rc in, baru kita masukkan di sini di option pen titik show input dialog. Oke, di sini kita buat tanda kutip. Silahkan pilih menu. Silahkan pilih menu. Titik 2 spasi. Spasi ditambah langsung sini tambah tanda kutip. Ini N1 nasi plus ayam. Baru untuk yang kedua N2 titik sekarang saya pindahkan ke tutup dulu. Coba di sini N2 nasi goreng lalu untuk yang ketiga mie goreng, baru ini yang keempat. Nah, nomor 4 di sini kita akan buat mie kuah. Mie kuah. Oke, silakan minum makan. Enter. Oke, kita lanjut untuk menentukan jumlah banyaknya porsi yang kita pesan. Jumlah makan sama dengan masih sama, kita copy nya, kita paste, kita kurung, kita koma, kita kurungan, oke. Di option pen ini untuk ini, nah kita hapus untuk ini. Oke, kita buat berapa jumlah porsi makanan.
berapa jumlah porsi makanan. Titik 2 spasi titik 2 ya. Lalu ini kita copy lagi. Selanjutnya kita akan buat untuk minumannya. Kita paste, buat di sini minum. Kita buat di sini, silahkan pilih menu. Oke. Silahkan pilih menu. Ini biar aku kita lihat. Nah, silahkan pilih menu, kita buat tambah. Ini, oke. Kita buat lagi di sini tanda kutip. Bawah satu air mineral. Baru untuk nomor 2 nya es teh. Nomor 3 nya kopi. Untuk nomor 4 nya jus jeruk. Oke, kita buat juga untuk menentukan jumlah minuman dan jumlah porsi minuman. Untuk kopi, enter jumlah minum, kita jumlah porsi minuman. Oke. Ya, setelah itu kita buat switch nya. Switch buka kurung, minum makan dalam kurung awal. Oke, 1. Kalau udah ngerti 1, maka 2 G option pane titik show input dialog, show message dialog, nol, koma, baru tanda kutip 2. Setelah kita buat di sini makanan pesanan. Makanan pesanan titik 2 spasi nasi plus ayam. Oke, lalu kita tambah di sini banyak porsi makanan. Oke, kita enter aja tanda kutip banyak porsi makanan. Dua spasi, kita tambahin di sini jumlah makan, J makan. Oke, ini tinggal kita break aja di sini nanti. Oke, setelah itu di sini kita break. Kita break. Oke, ini kita copy aja. Kita copy, enter, kita paste sampai 4 kali lagi. Oke, kita rapikan. Kita menambahkan ini jadi 2, 3, dan 4. Oke, kita ganti pesanannya 2 nasi goreng, 3 mie goreng, 4 mie kuah. Oke. Dan defaultnya itu default option pane, show message di Ctrl C, Ctrl V, sini tertutup sekali. Ini hapus, tambah ini hapus ini. Oke, di sini kita buat makanan tidak tersedia pada menu. Oke, ini untuk switch case makanan.
kita tutup di sini. Dan untuk setlist minuman kita copy, kita paste di sini, kita ubah jadi menu minum, makanan pesanan, minuman pesanan, kita copy dan biru semua. Oke, tambah lagi banyak porsi minuman. Itu juga kita ganti jumlah minum, kita copy, ganti. Oke, lalu kita ubah menu minumannya di air mineral, kopi, ST, kopi, jus jeruk, ST, kopi, jus jeruk, ST, kopi, jus jeruk. Oke, kita tambah di sini kopi, Oke, mari kita coba jalankan. Oke, kita masukkan, misalnya kita pilih nomor 3 mie goreng, jumlahnya 5, lalu air mineral 1 dan porsinya 3. Oke, di sini makanan pesanan mie goreng banyak porsi 5. Oke, air mineralnya minuman pesanan air mineral banyak porsi 3. Oke, jika kita masukkan yang tidak ada di menu, masukkan 5. Oke, makanan tidak tersedia pada menu, minuman tidak tersedia pada menu. Oke, sekian untuk tugas kali ini. Maaf jika ada salah kata atau kurang. Terima kasih.